Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Brian Septia Manalu. Saya ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memfasilitasi proses mediasi pada hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan kepada kedua belah pihak bahwa mediasi ini bertujuan untuk mencari solusi yang saling menguntungkan dan menyelesaikan sengketa ini tanpa perlu melanjutkan ke proses peradilan lebih lanjut. Dan semua yang kita bicarakan dan kita mediasikan pada hari ini bersifat rahasia dan tidak dapat digunakan sebagai bahan bukti dalam persidangan yang akan datang. Oke, baik sebelum kita mulai, saya ingin meminta dari masing-masing pihak untuk bisa memperkenalkan diri dan menyebutkan peran kalian dalam sengketa ini, agar semua pihak yang terlibat bisa lebih jelas memahami posisi masing-masing. Dimulai dulu dari pihak pertama. Baik, terima kasih mediator. Nama saya Muhammad Reza Alifiandra. Saya direktur dari PT Berkah Bumi. Kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi alat elektronik, yang di mana kami mengajukan gugatan karena merasa dirugikan oleh PT Natlan Sejahtera yang gagal mengirimkan barang sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Saya di sini juga didampingi oleh rekan saya Muhammad Arif Fadila SMH yang merupakan penasihat hukum kami dan membantu dalam proses mediasi ini jika diperlukan. Selamat pagi, saya Muhammad Arif Fadilah, penasihat hukum yang mewakili PT Berkah Bumi dalam perselesaian ini. Saya akan mendampingi klien saya dalam proses mediasi ini dan memberikan klarifikasi hukum jika diperlukan. Baik, terima kasih atas perkenalan singkatnya kepada pihak pertama. Sekarang untuk pihak kedua dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih kepada mediator yang telah memberikan waktu kepada saya. Perkenalkan, saya Dapadam Putra Pamuji. Saya adalah direktur dari PT Natlan Sejahtera. Kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan distribusi barang elektronik. Kami di sini juga menyelesaikan sengketa terkait pengiriman barang yang menjadi objek dalam kontrak tersebut ini atau bersama dengan PT Berkah Bumi ini. Saya di sini didampingi oleh rekan saya yaitu Kayla Aurelia SMH yang juga merupakan penasihat hukum kami dan akan memberikan bantuan hukum dalam proses mediasi ini jika diperlukan. Sekian. Baik, saya Kayla Aurelia, pengacara yang mewakili Partai Natlan Sejahtera dalam sengketa ini. Kami siap untuk menyelesaikan masalah ini secara baik-baik melalui mediasi, dan saya akan memberikan bantuan hukum sesuai kebutuhan selama proses ini berlangsung. Baik, terima kasih atas perkenalan singkatnya juga kepada pihak kedua. Oke, kita sudah mengenal masing-masing dari beberapa pihak yang terlibat. Sebelum kita lanjut kepada pembahasan pokok, saya ingin mengingatkan kepada semua pihak bahwa tujuan dari mediasi ini adalah untuk mencari jalan tengah yang bisa diterima oleh semua pihak dengan meminimalkan segala kerugian dan memaksimalkan penyelesaian yang adil. Dan proses ini bersifat sukarela dan dilakukan dengan itikat baik dari kedua belah pihak. Jadi, apakah kedua belah pihak sepakat untuk mengikuti proses mediasi dengan niat yang baik? Dari pihak pertama, apakah sepakat? Sepakat, mediator. Apakah pihak kedua sepakat? Izin mediator, sepakat. Baik, sekarang kita mulai dengan pihak pertama. Silahkan jelaskan posisi Anda terkait dengan sengketa ini. Baik, terima kasih mediator. Kami dari PT Berkah Bumi mengajukan gugatan ini karena kami merasa dirugikan oleh PT Natlan Sejahtera yang tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak yang telah disepakati pada tanggal 1 Agustus 2024. Berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, kontrak yang kami tanda tangani adalah sah dan mengikat. Namun PT Natlan Sejahtera gagal mengirimkan barang sesuai dengan jadwal yang tercantum di dalam kontrak, yaitu setiap tanggal 1 pada setiap bulan. Saya ingin menambahkan, kami juga telah memenuhi kewajiban kami dalam kontrak, yakni melakukan pembayaran tepat waktu. Kami memiliki beberapa bukti salinan kontrak, bukti pembayaran, dan email konfirmasi yang menunjukkan bahwa PT Natlan Sejahtera ini telah mengonfirmasi pengiriman barang pada
waktu yang dijanjikan. Namun hingga sekarang barang tersebut tidak kunjung dikirimkan. Kami merasa sangat dirugikan karena hal ini. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sekarang saya persilahkan dan beri kesempatan kepada pihak kedua untuk bisa menjelaskan posisi mereka. Baik, terima kasih atas waktunya, mediator. Saya akan menjelaskan bahwa penjelasan yang secara singkatnya, yaitu kami dari PT Natlan Sejahtera sendiri mengakui adanya keterlambatan dalam pengiriman barang. Namun keterlambatan ini disebabkan oleh keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh PT Berkah Bumi. Berdasarkan pasal 1238 KUH Perdata, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya pembayaran, maka pihak lainnya berhak untuk menunda pelaksanaan kewajibannya, dalam hal ini pengiriman barangnya. Kurang lebih seperti itu, mediator. Izin menambahkan juga, mediator, kami di sini memiliki salinan invoice-nya. Nah, ini sudah ada dan sudah kami terbitkan, dan menunjukkan kalau sebenarnya pembayaran yang seharusnya dilakukan oleh Partai Berkah Bumi belum diterima pada tanggal yang sudah dijanjikan. Dan kami sudah juga mengirim email yang mengkomunikasikan agar Partai Berkah Bumi untuk segera menyelesaikan pembayarannya, agar pengiriman itu bisa dilakukan. Baik, terima kasih juga atas pihak kedua telah menjelaskan. Baik, kita telah mendengar penjelasan dari kedua belah pihak. Sekarang mari kita fokus kepada solusinya. Saya memahami betul bahwa adanya klaim dari kedua belah pihak mengenai apakah kewajiban masing-masing yang telah dipenuhi atau belum. Oleh karena itu, saya ingin mengusulkan untuk mencoba menyelesaikan masalah ini dengan cara yang lebih fleksibel. Pastinya saya mengusulkan juga agar pembayaran bisa dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama setelah kesepakatan ini tercapai dan tahap kedua setelah barang dikirim. Pihak pertama, apakah Anda setuju dengan opsi ini? Izin, ya mediator, kami setuju dengan pembayaran bertahap. Asalkan PT Natlan Sejahtera segera mengirimkan barang setelah pembayaran pertama diterima. Kami paham bahwa PT Natlan Sejahtera membutuhkan jaminan pembayaran, dan kami ingin segera menyelesaikan masalah ini. Izin mediator untuk menjawab pernyataannya atau jawaban dari pihak pertama, yaitu Reza. Saya juga memahami keinginan PT Berkah Bumi, namun kami juga perlu memastikan bahwa pembayaran kedua akan dilakukan setelah pengiriman pertamanya. Kami bersedia juga mengirimkan barang dalam dua tahap, tetapi kami mengusulkan agar PT Berkah Bumi menyediakan jaminan pembayaran kedua terlebih dahulu. Misalnya dengan menggunakan surat jaminan bank. Kurang lebih seperti itu, mediator. Surat jaminan bank bisa jadi solusi yang baik. Kami juga ingin memastikan bahwa pengiriman tahap pertama dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Setelah pembayaran pertama diterima, misalnya dalam waktu 7 hari. Baik, kami terima. Namun kami ingin nambahin sedikit, kalau pengiriman tahap pertama itu bisanya 5 hari setelah pembayaran diterima. Saya pikir itu sudah cukup singkat dari 7 hari. Nah, nanti untuk pembayaran tahap keduanya itu baru 7 hari setelah pembayaran kedua diterima. Dan kami juga setuju dengan surat jaminan bank, agar ada jaminan yang resmi terhadap pembayaran tahap kedua dan tahap pertama. Itu dari kami. Ya, kami bisa menerima syarat tersebut, yang dimana kami juga akan segera mengatur surat jaminan bank untuk membayar tahap kedua. Kami harap pengiriman tahap pertama bisa segera dimulai setelah pembayaran pertama diterima. Izin mediator, baiklah kalau seperti itu berarti jika surat jaminan bank sudah diserahkan, kami akan segera mengirimkan barang sesuai dengan kesepakatan ini juga. Baik, kita telah mencapai kesepakatan mengenai pembayaran secara bertahap, pengiriman barang setelah pembayaran pertama diterima, dan penggunaan surat jaminan bank untuk memastikan pembayaran tahap kedua. Saya akan merumuskan kesepakatan ini dalam bentuk dokumen tertulis yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jadi, apakah ada hal lain yang perlu sekiranya dibahas atau sekiranya ditambahkan sebelum kita mengakhiri mediasi pada hari ini? Dari pihak pertama, apakah ada yang perlu dibahas? Tidak ada, mediator. Baik, dari pihak kedua, apakah ada yang perlu ditambahkan? Sudah tidak ada, mediator. Baik,
Terima kasih atas kerjasama dari kedua belah pihak. Saya akan segera menyiapkan dokumen kesepakatan yang mencakup jadwal pembayaran dan pengiriman barang, serta syarat-syarat lainnya. Semoga penyelesaian ini bisa memberikan solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Proses mediasi kita hari ini selesai. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari kedua belah pihak. Semoga ini bisa menjadi eh, acuan dan bisa menyelesaikan masalah dengan baik tanpa perlu melanjutkan ke proses persidangan. Selamat pagi untuk saudara-saudara semua. Saya Muhammad Reza Lipiandra sebagai konsiliator yang ditunjuk oleh instansi ketenagakerjaan untuk memfasilitasi proses konsiliasi tripartit ini. Proses ini dilakukan setelah perundingan bipartit antara pemohon, yaitu Bright Septian Manalu, dan termohon PT Sulonen Maju yang diwakilkan oleh Bapak Dava Adam Putra Pamuji, tidak berhasil mencapai kesepakatan terkait pemutusan hubungan kerja yang dianggap tidak sah oleh pemohon karena kedua belah pihak telah mengajukan permohonan konsiliasi kepada instansi ketenagakerjaan. Saya ditunjuk untuk membantu menemukan solusi yang adil bagi semua pihak. Sebagai konsiliator, saya akan memfasilitasi proses ini dengan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Peraturan Perusahaan, dan Perjanjian Kerja Bersama yang diterima oleh kedua belah pihak. Saya juga akan memberikan rekomendasi yang dapat membantu kita mencapai kesepakatan. Apakah kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan dengan etikat baik dalam proses konsiliasi ini? Bagaimana untuk pihak A? Sepakat, konsiliator. Untuk pihak B bagaimana? Untuk saya sendiri sepakat konsiliator. Untuk pihak C? Sepakat konsiliator. Untuk pihak B bagaimana? Sepakat, konsiliator. Baik, karena semuanya sudah menyatakan sepakat, kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Sebelum kita mulai dengan pernyataan masing-masing pihak, saya ingin mengingatkan bahwa proses konsiliasi ini bersifat sukarela dan segala yang dibicarakan di sini adalah rahasia dan tidak dapat digunakan sebagai bahan bukti di pengadilan. Tujuan kita adalah untuk mencapai solusi yang adil dan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Peraturan Perusahaan, dan Perjanjian Kerja Bersama. Nah, saya ingin meminta masing-masing pihak untuk memperkenalkan diri dan menjelaskan peran mereka dalam proses konsiliasi ini. Yang pemohon, silakan untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Terima kasih, konsiliator. Nama saya Brian Septian Manalu. Saya adalah karyawan di PT Silonen Maju. Saya bekerja di perusahaan ini selama kurang lebih 8 tahun sebagai staf administrasi. Pada tanggal 1 April 2025, saya diberitahukan bahwa saya di PHK karena alasan kinerja yang dianggap kurang memadai. Namun saya merasa bahwa PHK ini tidak sah karena tidak ada surat peringatan tertulis dan saya tidak diberikan kesempatan untuk memperbaiki kinerja saya sesuai dengan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama atau PKB. Kami sebelumnya sudah melakukan perundingan bipartit, namun tidak ada kesepakatan mengenai hal ini, Pak Suryata. Terima kasih atas penjelasannya pihak pemohon. Nah, sekarang mari kita dengarkan perkenalan dari pihak pemohon. Silakan pihak pemohon. Baik, izin konsiliator. Selamat siang. Saya di sini adalah perkenalkan, nama saya Dava dan Putra Pamuji sebagai dari perwakilan dari PT Silonen Maju. Saya bekerja di perusahaan ini sebagai manajer. Di sini kami memutuskan untuk melakukan PHK terhadap Bapak Brian Septian Manalu disebabkan evaluasi kinerja yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh perusahaan kami. Begitu, konsiliator.
Kami juga sudah memberikan beberapa peringatan secara lisan terkait masalah kinerjanya. Namun pihak yang bersangkutan tidak memiliki surat peringatan tertulis yang dapat digunakan sebagai bukti di dalam proses ini. Seperti itu. Atas pernyataannya dan perkenalannya. Kita lanjut ke proses selanjutnya. Bagaimana dari pihak perkenalan dari pihak perwakilan Serikat Pekerja. Silakan perwakilan Serikat Pekerja. Baik. Selamat pagi, saya Muhammad Arif Fadilah dari Serikat Pekerja PT Silonen Maju. Kami hadir untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja khususnya pihak pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama atau PKB yang telah disepakati bersama oleh perusahaan dan serikat pekerja. Kami ingin memastikan bahwa prosedur PHK ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PKB dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita dengarkan perkenalan dari saksi ahli. Silakan ke saksi ahli. Baik, saya Kayla Aurelia, saya saksi ahli hukum ketenagakerjaan yang diundang untuk memberikan penjelasan mengenai prosedur PHK yang sah, bagaimana hak-hak pekerjaan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan PKB yang sudah dibuat oleh kedua belah pihak yang berlaku. Jadi saya di sini akan memberikan teknis penjelasannya kayak gimana terkait bagaimana prosedur PHK yang seharusnya dijalankan. Seperti itu, konsiliator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk pemohon silahkan jelaskan lebih lanjut mengenai masalah yang Anda hadapi dan mengapa Anda mengajukan klaim ini. Baik, terima kasih konsiliator. Saya merasa bahwa PHK ini tidak sah karena perusahaan tidak memberi surat peringatan tertulis sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, khususnya di dalam pasal 154A yang mengatur prosedur PHK. Selain itu, saya juga tidak diberi kesempatan untuk bisa memperbaiki kinerja saya. Berdasarkan PKB yang ada, seharusnya perusahaan memberikan surat peringatan tertulis dan kesempatan untuk memperbaiki kinerja sebelum PHK dilakukan. Kami sebelumnya sudah melakukan perundingan bipartit, namun tidak ada sama sekali kesepakatan mengenai hal ini. Baik. Kemudian, pihak termohon, bagaimana tanggapan saudara mengenai klaim yang diajukan oleh pihak pemohon? Baik, izin konsiliator ya. Di sini kami mengakui bahwa Bapak Brian Septian Manalu benar-benar di PHK setelah melakukan evaluasi kinerja. Namun keputusan ini sudah sesuai dengan prosedur yang telah kami lakukan atau yang berlaku di perusahaan kami. Kami tidak memiliki surat peringatan tertulis, namun kami sudah melakukan beberapa pemberitahuan lisan terkait masalah kinerjanya. Begitu. Baik, termohon terima kasih atas penjelasannya. Sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada saksi ahli untuk memberikan penjelasan terkait prosedur PHK dan hak-hak pekerja menurut Perjanjian Kerja Bersama dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Silakan. Baik, terima kasih konsiliator. Bapak-bapak sekalian, kalau kita lihat dari Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Bersama, jadi seharusnya kalau mau melakukan PHK itu harus wajib ada surat peringatan tertulisnya terlebih dahulu kepada pekerja dan harus kasih dulu kesempatan biar mereka bisa memperbaiki kinerjanya. Kecuali kalau keadaannya sangat mendesak atau pihak yang ingin di PHK itu melakukan pelanggaran yang berat seperti mengancam nyawa atau misalnya merugikan perusahaan dalam jangka besar, maka bisa langsung di PHK. Nah, tapi kalau tidak diikuti strukturnya di mana harus memberikan surat peringatan tertulis dulu, itu kan perjanjian, artinya tidak sesuai prosedur, maka bisa dianggap cacat hukum dan tidak sah. Jadi dalam hal ini Bapak-bapak sekalian, kalau perusahaan tidak memberikan surat peringatan tertulis, jadi PHK untuk Bapak Brian di sini sebagai pemohon tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kurang lebih seperti itu Bapak Konsiliator. Baik, terima kasih atas penjelasannya, saksi ahli.
Baik, kita telah mendengar penjelasan dari semua pihak. Nah, sekarang mari kita fokus pada penyelesaian masalah ini. Pihak pemohon merasa bahwa PHK ini tidak sah karena tidak ada surat peringatan tertulis. Sementara pihak termohon mengklaim bahwa PHK yang dilakukan karena alasan kinerja yang tidak memadai. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk menemukan solusi yang adil bagi kedua belah pihak? Saya ingin menyarankan agar kita melihat dua hal utama. Pertama, apakah prosedur PHK sudah dilaksanakan dengan benar sesuai dengan hukum ketenagakerjaan dan PKB? Dan kedua, apakah ada kemungkinan untuk mencari solusi kompensasi yang adil bagi pemohon? Saya sebenarnya berharap agar perusahaan bisa memberikan kompensasi yang lebih adil dan jika lebih memungkinkan, memulihkan posisi saya di perusahaan sebagai staf administrasi. Izin konsilator untuk menjawab pernyataan dari Bapak Brian. Baik, di sini kami perusahaan bersedia memberikan kompensasi yang lebih baik. Namun, kami tidak bisa memulihkan yaitu posisi dari Bapak Brian sendiri. Karena Bapak Brian Septian Manalo itu di perusahaan kami juga akan memperbaiki juga prosedur PHK di masa depan gitu. Baik, eh, saya menyarankan bahwa sebagai kompromi perusahaan dapat memberikan kompensasi yang lebih besar dengan memperhitungkan masa kerja pemohon serta memperbaiki prosedur internal perusahaan itu sendiri, di mana agar lebih transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan perjanjian kerja bersama itu sendiri. Baik, setelah mendengar pendapat dari semua pihak, kita telah mencapai kesepakatan mengenai kompensasi yang lebih baik dan perbaikan prosedur PHK di masa depan. Saya akan merumuskan kesepakatan ini dengan bentuk dokumen tertulis yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Nah, sebelum mengakhiri proses konsiliasi ini, apakah ada hal lain yang perlu dibahas atau ditambahkan sebelum kita mengakhiri konsiliasi ini? Tidak ada konsiliator. Untuk saya sendiri dari pihak perusahaan mungkin cukup konsilator. Kami juga dari Serikat Pekerja tidak ada konsilator. Baik, saya akan menyiapkan dokumen kesepakatan yang akan mencakup semua poin yang telah dibahas. Terima kasih atas kerjasama dari kedua belah pihak dan pihak-pihak terkait. Semoga penyelesaian ini memberikan solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Nah, proses konsiliasi kita hari ini selesai. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi saudara-saudari semua. Terima kasih.